Dan Selwina, Askar, Raisa, Radit, Rapid, Afif, Nazrel, Raka. Ada yang tahu kabar Raka? Kita doakan Raka ya, semoga cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya semangat. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ibu arahkan semuanya berdiri ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan materi berpikir computasional. Materi kecilnya rekomposisi. Sebelumnya saya jelaskan apa itu
Adapun manfaat atau tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memecahkan tugas desa menjadi bagian. Membuat teh. Membuat teh, apa saja bahan yang kita gunakan, apa alat yang kita butuhkan? Azlan. Sendok, apa lagi? Serbi, gula, apa lagi? Kopi, gelas, air panas ya. Bagaimana cara membuatnya? Apakah dimasukkan gula sendok langsung disiram air panas atau bagaimana? Nah, yang pertama membuatnya. Siapa yang bisa? Masukkan gula ke dalam gelas. Berapa sendok? 1 sendok. Kalau ingin manis bisa 1,5 sendok. Kemudian setelah gula dimasukkan, masukkan teh cenduk atau teh bubuk ini? Teh jeruk. Setelah itu masukkan air panas. Kemudian diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, diapakan lagi? Langsung diminum panas-panas atau didiamkan sebentar dulu? Didiamkan sebentar dulu. Nah, iya. Cara membuat teh itu termasuk berpikir secara komputasional. Kita memecahkan bagaimana cara membuat teh, apa alat dan bahan yang dibutuhkan, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Itu termasuk salah satu cara berpikir secara komputasional. Bagaimana cara kita memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Itu termasuk pengertian dari dekomposisi. Tes breaking dulu kita ya. Tes breaking dulu. Ngantuk? Supaya lebih semangat kita tes breaking dulu. Tes breaking kita ada up, ada down. Sebelumnya sudah diajarkan kan? Oke, sekarang anak-anak ibu berdiri bersama teman sebelahnya. Dengarkan aba-aba dari ibu. Tangannya di kepala, tangan teman dan tangan anak-anak ibu selang-seling. Selfie di atas, pasca di bawah, kemudian seterusnya. Oke, dengarkan aba-aba dari ibu. Up, up, down, down, up, stick, boom. Siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Aisyah. Siapa lagi yang kalah? Nazrel. Jadi ketika teman mau bilang boom, tangan kita harus ditarik supaya kita pukul. Ya, oke? Masih semangat? Dan semangat. Jadi apa itu dekomposisi tadi? Siapa tahu apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya cara membuat teh yang dicontohkan tadi. Misalnya contoh memasak rendang. Kalau memasak rendang apa saja yang kita perlukan? Bumbunya apa lagi? Daging apa lagi? Santan. 1 kilo daging, berapa bumbunya, berapa santannya. Jadi kita pecahkan menjadi hal-hal yang lebih kecil supaya kita mudah dan efisien dalam memasak rendangnya. Lanjut. Coba bayangkan kamu ingin mengadakan lomba memperingati hari kemerdekaan. Misalnya lomba panjat pinang. Kita bayangkan kamu menjadi panitia acaranya. Apa yang harus kamu lakukan? Apa saja yang harus kita lakukan? Apanya? Mempersiapkan tempat, apa lagi? Mempersiapkan alat-alat, kemudian mempersiapkan hadiahnya. Apa lagi? Mempersiapkan pesertanya apakah anak-anak atau dewasa. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua.
pertama, menentukan jenis lombanya. Misalnya kita ingin lomba panjat pinang. Kemudian seperti yang dikatakan Ananda tadi, menyiapkan tempatnya, menyiapkan peralatan lombanya. Kalau panjat pinang apa yang dibutuhkan? Ada bambu, ada apa lagi? Pohon pinang. Kemudian hadiahnya serta membuat pengumumannya. Siapa yang boleh ikut? Anak-anak atau dewasa usianya berapa? Bisa dibuat pengumumannya. Mengapa kita harus menuliskan ke bagian-bagian yang kecil tadi? Kenapa tidak langsung aja mengadakan lomba? Mengapa kita harus membuat bagian-bagian kecilnya langkah-langkahnya terlebih dahulu? Supaya apa? Ada yang tahu? Mengapa tidak langsung lomba saja? Mengapa harus kita buat langkah-langkahnya dulu? Menyiapkan tempatnya, siapa pesertanya, supaya mempermudah kegiatan lomba. Bagus. Nah, jadi supaya mempermudah kegiatan lomba, berpikir secara komputasional termasuk dalam dekomposisi. Dekomposisi itu artinya proses memecahkan suatu yang besar atau yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Jadi kita lebih mudah, lebih hemat waktu, lebih teratur dan sistematis dalam mengadakan suatu perlombaan tersebut. Apa saja manfaat dengan dekomposisi? Apa saja manfaat yang kita dapat dalam dekomposisi? Yang pertama, seperti yang dikatakan Azlan, mempermudah pemahaman kita. Yang kedua, mempermudah menyelesaikan tugas. Yang ketiga, melatih berpikir logis. Berpikir logis ini seperti berpikir komputasional, berpikir logis dan sistematis. Kemudian meningkatkan kerjasama kita dalam tim atau review. Oke, sekarang Ibu ada LKPD. LKPD-nya dilakukan secara berkelompok. Di sini ada bus sekolah yang ingin menuju sekolah, tapi jalannya belum ada. Jadi kamu menentukan jalan apa yang harus dipakai supaya bus tersebut sampai di sekolah. Yang kedua, KPD-nya ada dua, membuat nasi goreng. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat nasi goreng? Tadi contohnya seperti membuat teh. Apa saja langkah-langkahnya? Di sini Ibu ambil contohnya membuat nasi goreng. Ditulis dalam notabene ini, tapi berkelompok pengertiannya. Kelompoknya cukup dua, kelompok satu dan kelompok dua. Oke. Kita ada di belakang. Kita pusing. Ada lem dan gunting. Siapa yang bawa lem dan gunting? Yang mana mau gue dulu, Pak? Sikut. Iya. Kerjakan dengan teliti. Yang lain dia mengerjakan nasi goreng. Awak tidak. Nasi goreng.
belok, lurus atau bagaimana? Sedikit aja sendiri. Gue refleksi. Apakah nenek senang? Udah selesai? Ada yang belum selesai? Udah selesai semuanya? Udah. Sekarang anak-anak ibu tampilkan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Kelompok 2 menyajikan nasi goreng. Kelompok 1 menampilkan bus. Oke, masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Kelompok 1. Yuk. Perwakilan kelompok 1 oleh Selvi. Coba perhatikan ke depan sebentar anak ibu. Ini hasil dari kelompok 1. Bus sekolah menemukan jalan supaya sampai di sekolah, lurus, belok-belok, kemudian sampai di sekolah. Kelompok 2 bagaimana? Seperti ini juga? Sama? Sama. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2. Membuat nasi goreng. Coba bacakan hasil. Bahan nasi, cabai merah, bawang merah, daun sop, telur, minyak goreng, tomat dan limun. Bagaimana cara membuatnya? Aduk di dalam kuali. Terus masukkan bumbu dengan api sedang. Terus kemudian nasi goreng siap disajikan di dalam piring. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang duduk menghadap belakang coba ke depan dulu. Putar kursi. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan tempat kerja yang diberikan. Nah, sekarang hari ini kamu sudah belajar tentang apa saja? Dekomposisi. Iya, bagus, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ada yang tahu? Apa dia? Memecahkan? Iya, benar. Jadi dekomposisi adalah suatu cara bagaimana cara kita memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Oke. Apakah anak-anak yang senang belajar hari ini? Apa hal baru yang kamu peroleh hari ini? Menyusun puzzle dan membuat nasi goreng. Apakah kamu senang belajar hari ini? Kalau pembelajarannya hari ini biasa saja, tepuk 1 kali. Kalau pembelajarannya hari ini luar biasa, tepuknya 2 kali. Kalau pembelajaran hari ini sangat luar biasa, tepuk 4 kali. Bagaimana pelajarannya hari ini? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Semuanya sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Nah, untuk tugas berikutnya kita akan masuk materi yang
internet dan komputer untuk minggu berikutnya. Sekian dari Ibu, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.